saya pemilik kafe di sini. Berarti saya berhak untuk ada di sini. Dan itu juga berarti kamu bekerja untuk saya. Tolong ya, saya bilang sama Jeng sekarang ini, jangan ganggu Karin lagi. Gara-gara terima telepon dari Jeng nih, sekarang Karin jadi nangis. Tolong ya Jeng, jangan telepon Karin lagi dan jangan ganggu keluarga kami lagi. Ngerti? Dia wanita yang cantik, bukan? Dia istri saya. Kamu bukan seorang pembunuh, Mas Aldi. Karina nggak pernah hamil. Tadi sore, Lilis datang ke rumah. Dan dia bilang, Karin sudah menikah. Mas Aldi! Lilis? Aku ada penting, Mas, sama kamu, Mas. Ada sesuatu yang mau aku omongin, Mas. Jadi benar dugaanku, Di. Abis aku keguguran, kamu pasti langsung nemuin Lilis. Aku nggak nyangka, Di. Mama kamu tuh baru kemarin minta aku balik sama kamu. Kamu tega-teganya ngelakuin ini sama aku. Dia bohong, Mas Aldi. Jangan pernah dengerin dia lagi, Mas Aldi. Kamu harus percaya sama aku, Mas. Dan dengerin aku, Mas. Aku mohon, Mas Aldi. Aduh. 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 Karin? Karin, kenapa nak? Karin, Karin, kenapa sayang? Yuk. Kenapa? Kamu lagi. Kamu nih seneng aja yang ngerusak rumah tangga anak saya. Ngapain lagi kamu kesini? Hah? Pergi kamu dari sini. Pergi. Gak tahu kamu ya. Adi, bawa beri masuk ke mobil. Kayaknya dari kemarin kamu murung terus. Ada apaan sih? Cerita dong. Aku harus ketemu dan ngomong sama Mas Aldi, Jok. Tapi nggak bisa. Sejak kapan kamu mikirin dia lagi, Lis? Dia itu udah buat kamu sakit hati, Lis. Enggak, Jok. Dia nggak seburuk yang kita kira. Aku nggak bisa jelasin ke kamu, Jok, karena udah nggak ada waktu lagi. Yang penting, aku harus bisa ketemu sama Mas Aldi, Jok. Mumpung belum terlambat. Tapi Karin, mamanya, dan keluarganya Mas Aldi selalu aja menghalangi. Lis, Kenapa, Jok? saya tahu, Lis, di mana saya bisa nemuin Kak Aldi, Lis. Kamu tunggu aja di kafe. Nanti saya akan nyuruh Kak Aldi supaya nelpon kamu ke kafe, ya? Aldi, kamu tuh bener-bener keterlaluan. Ngapain lagi sih pakai nemuin perempuan kampung itu? Kalau begini caranya, Jeng, lebih baik Aldi dan Karin nggak usah rujuk aja. Lebih baik mereka cerai aja sekalian. Saya tidak mau Karin disakiti terus-menerus oleh Aldi, Jeng. Jeng, jangan Jeng. Saya pastikan hal ini tidak akan terjadi lagi. Dari dulu, Jeng selalu bilang begitu. Bilang yang ini, yang itu. Tapi mana buktinya, Jeng? Mana? Saya yakin dia pasti sengaja mendorong Karin dari tangga supaya Karin keguguran. Dan dia akan
meninggalkan Karin? Tapi Pokoknya, saya tidak akan diam aja. Saya akan tetap berusaha untuk mendapatkan keadilan buat Karin anak saya. Lihat aja nanti. Kaldi, Joko, Kak, ada yang saya mau ngomongin, tapi nggak sekarang, Kaldi. Kaldi, tolong hubungin ke nomor telepon ini, Kak. tapi Jok, Udah, Kaldi, nggak usah banyak tanya. Yang penting sekarang Kaldi telepon dulu ke nomor telepon itu, ya? Tolong, Kaldi. Maaf Pak, mau pesan apa? Lilis. Ternyata kamu lebih milih jadi seorang pelayan daripada seorang penyanyi. Sementara kamu tahu sendiri kan, peluang untuk kamu tuh terbuka lebar untuk menjadi seorang penyanyi besar. Bapak mau pesan apa? Seorang pelayan yang baik, semestinya tahu apa kesukaan pelanggannya. Sekarang coba bawakan apa kesukaan saya. Maaf Pak, Bapak bisa panggil saya kalau Bapak udah siap dengan pesanan Bapak. Permisi. Aldi? Telepon siapa sih? Pasti perempuan itu ya? bukan siapa-siapa kok, Ma. Bohong. Ma, Aldi bukan anak kecil lagi, Ma. Aldi mau telepon siapapun juga itu bukan urusan Mama.
Sekarang Aldi mau kamar mandi. Apa Mama mau ikut juga? Halo. Baik, Bu. Kami akan siapkan tempatnya. Selamat siang. Halo. Cafe Absolut, selamat sore. Lilis? Mas Aldi, ada sesuatu yang aku harus omongin ke kamu, Mas. Karina ternyata udah punya suami. Karina ternyata selama ini udah menjebak kamu. Dia nggak pernah hamil, Mas. Dia cuma pura-pura hamil untuk bisa kamu nikahin. Semua itu dia lakuin hanya untuk harta kamu, Mas. Dan dia lakukan sama seperti yang dia lakukan sama suami yang dulu. Karina udah merencanakan semuanya. Kamu nggak boleh merasa bersalah, Mas Aldi. Semua itu cuma sandiwara. Kamu sebenarnya nggak pernah menghamili dia, Mas. Mas Aldi, aku bisa bawa kamu ke suami yang dulu, Mas. Aku mohon sama kamu percaya sama aku, Mas. Demi Allah, aku nggak bikin-bikin omongan ini, Mas Aldi. Kamu harus percaya sama aku, Mas. Saya tunggu kamu di sini, Mas. Sekarang. Kembali kerja. Iya, Pak. Aldi, kamu itu nggak boleh percaya sama perempuan kampung itu. Semua yang dia omongin itu bohong. Enggak, Ma. Aldi kenal sama Lilis. Lilis nggak mungkin bohong. Ya lagi pula kan nggak ada salahnya kalau kita temuin dan kita tanya kebenarannya. Oke. Tapi Mama akan ajak Karen dan Jeng Trisa supaya semuanya jadi jelas. Tapi Aldi, Mama ingetin sekali lagi, kalau semua itu cuma omongan kosong. Jeng Sari, ada apa Jeng Sari suruh kami datang ke sini? Hah? Untuk bertemu dengan seseorang yang sangat spesial. Kenapa perempuan kampung ini bisa ada di sini? Rupanya kamu ya, pembual, pembohong, dasar perempuan kampung nggak tahu diri kamu ya. Udah deh, Ma. Ngapain juga sih Mama harus marah-marah di sini? Nih, sekarang kita pulang ya, Ma. Karen, Jeng Trisa, apa salahnya sih kalau kita ketemu dengan laki-laki itu supaya semuanya jadi jelas? Buat saya nggak ada lagi yang perlu diperjelas. Semuanya udah jelas. Gara-gara perempuan kampung ini tukang bohong. Dengar, Jeng, kami harus tetap ketemu laki-laki itu. Saya memang tidak bisa memaksa Jeng Trisa, tapi kami akan tetap menemui laki-laki itu. Kamu nggak boleh pergi. Kamu harus ikut sama saya. Ini kan yang Bapak cari kan, Pak? Orang yang saya cari. Lalu, siapa orang-orang ini, Lilis? Saya nggak kenal mereka.
kenal sama dia. Dia istri Bapak kan? Si Karina, Pak. Dia sama kan, Pak, seperti yang ada di dompet Bapak itu. Jadi ini perempuan itu? Tapi maaf karena sudah merepotkan semuanya. Kalau boleh jujur, sebenarnya Lilis ini meminta saya untuk berpura-pura menjadi suami wanita ini. Awalnya saya setuju, tapi setelah saya pikir-pikir, tidak baik ikut campur urusan orang lain. Dasar tukang bohong kamu, Lis. Enggak. Demi Tuhan, saya tidak bohong. Saya bisa membuktikan kok kalau Pak Rudi sama Karina pernah kenal. Tolong, Pak, saya pengen lihat kalau memang Bapak benar-benar nggak pernah kenal sama si Karina. Itu di dompet Bapak. Baik, baik. Sebentar. Nih, Mas, kamu lihat sendiri. Bener kan, Mas? Aku nggak bohong kan, Mas Aldi? Ini nggak mungkin. Mas Aldi, kamu harus percaya sama aku, Mas. Foto ini pasti udah diganti. Kamu benar-benar keterlaluan, Lis. Bisa-bisanya kamu ngehina aku dan fitnah aku di depan suami aku sendiri. Saya sudah cukup untuk mengetahui semuanya. Sebaiknya kalian selesaikan masalah kalian dan segera tinggalkan kamar saya. Dan kamu, Lilis, saya pikir kamu wanita yang baik-baik. Ternyata saya salah. Untung kita bisa nemuin Rudi dan ajak dia untuk kerjasama. Kalau enggak kan, Mah, si Lilis kampungan itu pasti udah merusak rencana kita. Iya kan, Mah? Iya ya. Sejuta impian yang pernah kau janji padaku menjadi permata, menjadi pelangi, menjadi melodi cintaku. Pada Tuhan semua aku serahkan, semoga saja hidup kita bahagia. Pada Tuhan semua aku serahkan, semoga saja hidup kita bahagia. Akhirnya kita berhasil ya, Pak. Tuh. Siapa, Mah?
Selamat siang. Anda mau cari siapa ya? Ngapain kamu kesini? Saya kan sudah bilang sama kamu, jangan pernah kamu datang ke rumah saya. Jeng Trisa? Gawat lah, Tante Sari. Kalau sampai Tante Sari lihat Rudy ada di sini, Ma, rencana kita semuanya bisa gagal dan kita nggak bisa dapat apa-apa, Ma. Tanda tangani ini dulu, baru saya akan pergi. Apa ini? Ini surat perjanjian yang bermaterai. Kalau kalian berdua berhutang 5 miliar sama saya. Jeng Trisa? Uang kamu itu pasti kami kembalikan. Percaya sama kami. Jadi kamu nggak percaya sama kami ya? Saya lebih percaya omongan setan daripada omongan kalian berdua. Apa kalian pikir saya seperti saya yang dulu, yang mudah ditipu? Kalian salah. Di hotel tadi, kalian bisa bohongi orang-orang tadi. Perlu kalian ingat, saya bisa bongkar semua rahasia itu. Jeng Trisa? Saya mau bicara, Jeng. Gimana dong nih, Ma? Oke, kalau kalian tidak mau tantangan, nggak masalah. Saya juga nggak akan memaksa. Saya pergi. Tunggu. Ya sudah, sini saya akan tanda tangan. Saya mau Karin yang tanda tangan, karena dia yang akan menerima seluruh uang itu, bukan kamu. Ya udah. Dan kamu sebagai saksi. Tanda tangan. Kamu pergi. Pergi kamu lewat dari pintu belakang. Cepat. Dan ingat, Karin, kamu masih istri saya yang sah. Jeng Sari, ada apa Jeng datang ke sini? Jeng, Ma, Mama nggak boleh kayak gitu dong. Gimana pun juga kan Tante Sari mertuanya Karin, Ma. Jadi mamanya Karin juga. Nggak sepantasnya Mama biarin Tante Sari di luar kayak gini. Ayo, Ma, kita ngomong di dalam aja. Kenapa Lilis ngelakuin semua ini? Kenapa dia ngotot banget untuk nemuin aku dan ngasih tahu semua ini? Dan kenapa juga laki-laki itu bilang kalau Lilis berbohong? Siapa sebenarnya yang bohong? Aku harus ngomong sama dia. Halo? Yusuf, lu bisa nolongin gue nggak? Lu tolong jemput Lilis, bawa dia ke rumah lu. Gue mau bicara sama dia. Mama nggak boleh salah sangka kayak gitu dong. Tante Sari itu orangnya baik, Ma. Selama Karin di rumah Tante Sari, cuma Tante Sari yang paling perhatian dan baik sama Karin. Iya kan, Ma? iya. Karena kamu menantu yang baik. Jeng, itu yang mau saya coba jelaskan sama Jeng. Kalau Karin itu sudah saya anggap anak sendiri. Saya mohon Jeng Trisa mau mengerti dan menyudahi kesalahpahaman selama ini. Aldi memang banyak salah, Jeng. Tapi maklumi dia.
Dia kan masih muda, Jeng. Justru kita yang tua-tua harus bisa menyatukan Aldi dan Kevin. Kita memang teman baik, Jeng. Tapi Jeng harus mengerti, saya ini seorang ibu yang menginginkan anak perempuannya nanti bisa hidup terjamin dan bahagia. Jadi jangan salahkan saya kalau saya menuntut keadilan buat anak saya, Jeng. Karena terus terang aja, saya nggak akan bisa memaafkan perbuatan Aldi pada Karin, Jeng. Ma, maafin Karin ya. Tapi Karin juga nggak bisa berbuat apa-apa, Ma. Sekarang mamanya Aldi sudah tidak punya harapan lagi selain memberikan hartanya semuanya sama kita, Ma. Kamu benar, Karin. Ini dia lakukan karena dia takut kehilangan nama baiknya. Kasihan mereka. Kasihan juga kamu, Aldi. Selain kehilangan cinta, ternyata kamu juga kehilangan harta. Lis, cuma kamu satu-satunya perempuan yang aku cintai, Lis. Tapi aku sudah bersalah sama Karin. Dan gara-gara aku, dia... Mas, kamu pikir aku bohong? Kamu gak percaya sama aku, Mas? Aku bukan gak percaya sama kamu, Lis. Aku percaya sama kamu. Makanya aku mau datang untuk nemuin Rudy. Tapi terus terang aku bingung. Kenapa kamu lakuin ini semua? Kenapa, Lis? Aku gak bohong, Mas. Karena memang benar-benar gak hamil. Aku gak pernah nyuruh Rudy untuk jadi suaminya Karina. Tapi memang Rudy suaminya Karina, Mas. Iya, tapi foto itu, Lis. Tapi foto itu udah diganti. Mas, kamu udah terlalu baik. Kamu sangat baik. Sehingga banyak orang yang manfaatin kamu. Apa yang aku lakukan ini, semua aku gak bikin kamu celaka, Mas. Kamu harus percaya sama aku, Mas Aldi. Aku nggak tega, Lis. Aku nggak pengen ngeliat Karin lebih menderita lagi. Sudah cukup aku membuatnya menderita, Lis. Aku nggak bisa. Aku nggak bisa. Maafin aku, Lis. Mas Aldi! Mas Aldi! Mas Aldi! Lis, kamu nggak apa-apa, Lis. Kamu gak percaya sama aku kan, Mas? Lis, dengerin baik-baik, Lis. Aku pengen kamu tahu kalau aku benar-benar cinta sama kamu. Hatiku sudah jadi milik kamu, Lis. Tapi sekarang aku nggak bisa. Karena aku sudah jadi suaminya Karin. Lis, bantu aku, Lis, untuk menjalin ini semua, Lis. Walaupun aku tahu ini semua salah, tapi aku harus selalu ada di sisinya Karin. Lis, aku mohon, Lis. Ini terakhir kalinya kita ketemu.
Lis. Maafkan aku. Mengapakah harus berjumpa kalau akhirnya kita berpisah? Di sini hidupku menderita, di sana mungkin engkau berpesta. Merana aku merana. Suara hati yang terluka, air mataku yang berbicara. Apakah memang sudah suratan ditulis di atas hidup ini? Kemana aku mengadu? Cermin hatiku yang pecah, kini ku pijak sendiri. Melangkah diriku tak mampu, apalagi mencarimu. Sunyi sepi sendirian, berteman dengan bayangan. Senyuman yang engkau berikan, tak mampu ku melupakan. Burung putih, sampaikan salamku. Burung putih, sampaikan salamku. Lilis? Lis, kenapa kamu nangis? Aldi kemana, Lis? Mas Aldi udah pergi, Kang. Aku udah jelasin sama dia. Tapi dia gak percaya sama aku. Lis, mungkin sebaiknya kamu lupain aja semua ini. Gak mungkin aku melupakan ini semua, Kang. Demi Tuhan aku gak bohong, Kang. Kamu kira aku bohong? Kang, ada sesuatu yang gak beres di sini. Waktu pertama kali aku ketemu sama Pak Rudi, dia bilang ingin mencari istrinya Karina. Sekarang, setelah aku temuin mereka, Pak Rudi menghilang begitu aja. Berarti ada sesuatu yang gak beres kan, Kang? Tapi semua ini aku gak tahu. Da, kamu kenal aku dari kecil kan? Apa pernah aku bohong sama kamu, Da? Apa pernah aku ngarang cerita sama kamu? Kang Yusuf, aku percaya sama Lilis. Lilis nggak mungkin bohong. Seharusnya sebagai teman, Kang Yusuf harus bilang sama Aldi kalau yang dibilang sama Lilis itu adalah benar, Kang. Lilis, kita masuk dalam yuk. Pak. Bapak siapa ya? Saya Trimo, Mbak. Bapak kerja di rumahnya Mas Aldi. Bapak sudah dengar cerita Mbak soal Non Karin. Bapak percaya sama Mbak. Ternyata Non Karin itu tidak sebaik seperti yang Bapak kira. Maksud Bapak? Dulu di rumahnya Mas Aldi
ada pembantu perempuan namanya Minah. Sejak 2 minggu yang lalu, tiba-tiba dia berhenti bekerja. Bapak kira dia sakit, taunya dia di penjara. Non Karin menuduh dia telah mencuri perhiasannya, Mbak. Karena dia pernah melihat dan mendengar satu rahasia, dan Non Karin tidak mau rahasia itu ketahuan sama orang lain. Ya sebaiknya Mbak Lilis temuin saja dia di penjara. Siapa tahu dia mau cerita yang sebenarnya apa yang terjadi. Saya nggak sengaja mergokin Ibu Trisa, makain bantal ke perutnya Non Karina. Biar orang-orang tuh tahu kalau Non Karin tuh hamil. Habis itu Non Karin ngarang cerita ke polisi kalau saya tuh nyuri. Kamu nggak bohong kan? Sumpah, demi Allah Pak, saya nggak bohong. Liz, kalau mendengar ceritanya sama cerita kamu, sepertinya emang nyambung. Akang bisa menangkap adanya kebenaran di sini. Jadi, sekarang Akang udah percaya kan? Kalau selama ini apa yang saya katakan benar kan, Kang? Iya, Liz. Tapi masalahnya, sekarang ini kita sedang menghadapi orang yang betul-betul licik. Dia bisa dengan cepat merubah rencana. Sebelum kebohongannya terbongkar, dia udah menciptakan kebohongan-kebohongan yang lain. Kita udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Semua yang udah dicaukan sama Minah udah nggak ada artinya lagi. Karena kita tidak bisa membuktikan apapun sama Aldi. Enggak, Kang. Masih ada cara yang lain. Tapi Akang janji, Akang mau bantuin Lilis untuk mengungkapkan siapa sebenarnya Karina. Kalau emang Karin bener nggak hamil, artinya dokter yang pura-pura menggugurkan kandungan Karin itu bersekongkol sama Karina. Kita harus cari dan paksa dia untuk ngomong, Akang. Iya, baik. Terima kasih. Kenapa, Ma? Aduh. Mama ini barusan terima telepon dari orang yang kita sewa. Katanya Lilis baru aja menemui si Mina di penjara. Apa, Ma? Kok si Lilis bisa tahu Mina? Aduh, Mama sendiri nggak ngerti. Dan Mama nggak tahu. Dasar perempuan kampung itu memang benar-benar kurang ajar. Bisa-bisa dia itu membubarkan semua rencana kita, Karin. Kita harus ngelakuin sesuatu, Ma. Karena kalau enggak, semua rencana kita bisa gagal total, Ma. Pak Trimo tahu di mana tempat Karin diopname waktu dia keguguran. Apa Bapak juga tahu siapa dokter yang merawat Karin, Pak, waktu dia keguguran? Bapak tahu, soalnya Bapak sempat ke sana mengantarkan makanan buat Ibu Sari dan Non Santi. Waktu itu Ibu Sari dan Non Santi terpaksa menginap di sana, nungguin Non Karin. Kalau Mbak mau, Bapak mau mengantarkan ke sana. Bapak yakin ini rumah sakitnya? Iya, Mas. Bapak yakin betul? Apa sebaiknya kita tanya dulu sama mereka?
Permisi, Pak. Maaf, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Apa betul bangunan ini dulunya rumah sakit? Setahu saya bukan, Pak. Tapi sebelum direnovasi, emang benar di sini ada perempuan, orangnya cantik, pernah tinggal di sini. Dia pemain sinetron, dan tempat ini dijadikan rumah sakit untuk main film. Bapak kira-kira tahu nama artis itu siapa? Dan dia tinggal di mana ya, Pak? Waduh, saya nggak tahu. Cuman saya ingat namanya Dian Rasyanti. Mendingan Bapak datang ke kantor PH-nya aja. Saya masih ingat namanya Star Entertainment. Oh, Dian Rasyanti. Iya, Mbak. Maksud Bapak yang ini? Bener ini, Pak. Ya betul, betul. Dia orangnya, Mbak. Dulu memang dia dikontrak beberapa judul sinetron yang kami produksi, tapi sekarang sudah tidak lagi. Apa kami boleh minta alamatnya? Biar nanti kami datang ke rumahnya. Tolong, Mbak. Ini benar-benar penting. Bisa aja, Pak, tapi percuma. Soalnya terakhir kali kami datang ke rumahnya, tetangganya bilang dia sudah tidak ada di rumahnya.